Pengkhianatan dan penjarahan terhadap Indonesia, Suara Sunarko dan Sutioso. Oleh Kristovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. 1. Peringatan Letnan Jenderal Purnawirawan Sunarko, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus. Sunarko mengingatkan dengan tegas tentang invasi senyap Republik Rakyat Cina ke Indonesia. Ia berkata, ini bukan sekadar prediksi atau analisis. Ini invasi senyap. Di pantai utara Banten, dari PIK 2 sampai ke Serang, terjadi perampasan tanah secara masif dan biadab. Agung Sedayu Group melakukan ini karena banyak pengkhianat di negeri ini. Polisi, Badan Pertanahan Nasional, dan penguasa setempat bersekongkol. Sunarko menyatakan bahwa di daerah-daerah itu, pemerintah Indonesia seakan tidak ada. Yang berkuasa adalah yang ia sebut sebagai Kerajaan Aguan, kelompok pengusaha Cina yang merebut tanah rakyat. Ia menyampaikan seruan terbuka kepada Presiden Prabowo. Pak Prabowo, jangan takut. Kami rakyat Indonesia akan ikut turun, akan membela negara ini. Mati bareng pun kami siap. Jangan omen-omen, jangan takut melawan pengkhianat. Sunarko menyoroti juga bahwa perusahaan-perusahaan Cina datang bukan hanya membawa modal, tetapi membawa tenaga kerja kasar seperti tukang sapu. Ini terjadi karena ada pejabat Indonesia yang mau dibayar murah. 2. Peringatan Letnan Jenderal Purnawirawan Sutioso, mantan Kepala Badan Intelijen Negara. Sutioso atau Bang Yos, yang pernah menjadi Gubernur Jakarta dan Kepala Intelijen Negara, menyatakan, saya mencium ada rencana besar di balik membanjirnya tenaga kerja asing dari Cina. Mereka tidak akan kembali ke negaranya. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal politik dan penguasaan perlahan atas negeri ini. Pada Mei 2022, ia memperingatkan agar rakyat Indonesia sadar dan waspada, karena ada ancaman terselubung yang serius. Pengkhianat-pengkhianat di pemerintahan yang bersekongkol dengan Cina. 1. Joko Widodo, sebagai Presiden Republik Indonesia 2 periode, dialah yang membuka pintu selebar-lebarnya untuk tenaga kerja asing dan pengusaha asing, terutama dari Cina. Kebijakannya memberi celah masuknya ribuan hingga jutaan pekerja Cina. 2. Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Senior yang paling dikenal sebagai penjaga pintu kepentingan Cina di Indonesia. Ia memegang banyak posisi dan terlibat langsung dalam proyek-proyek Cina, termasuk tambang dan infrastruktur. 3. Menteri-menteri era Joko Widodo yang berkhianat. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara, terlibat proyek-proyek dengan investor Cina. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mendukung kebijakan ekonomi yang menguntungkan asing. Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, membuka keran perdagangan yang memudahkan masuknya produk Cina. Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, memuluskan investasi Cina. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, mengatur pinjaman luar negeri dan hutang yang memberi ruang besar untuk Cina. Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum, mengurus proyek-proyek infrastruktur besar yang dikerjakan perusahaan Cina. Pengusaha-pengusaha Cina di Indonesia yang diduga merampas tanah dan menguasai ekonomi. Agung Sedayu, Aguan penguasa raksasa properti, dituding oleh Sunarko sebagai dalang perampasan tanah rakyat di Banten. James Riyadi, konglomerat yang juga dekat dengan kekuasaan, berafiliasi dengan berbagai proyek asing. Apa yang harus dilakukan Indonesia? Presiden Prabowo harus berani mengadili dan menyingkirkan semua pengkhianat negara. Membongkar mafia tanah yang bekerja sama dengan pengusaha Cina dan menindas rakyat. Mengembalikan tanah-tanah rakyat yang dirampas kepada rakyat. Menghentikan seluruh proyek yang melibatkan tenaga kerja kasar dari Cina. Mengusut peran pejabat dan aparat yang berkhianat, melibatkan tentara, terutama pasukan khusus, untuk mengawal kedaulatan tanah air. Menggerakkan rakyat Indonesia untuk sadar, berani, dan melawan dengan cara sah sesuai hukum. Apa kata Tuhan dalam firman-Nya tentang pengkhianatan dan penjarahan? Yeremia pasal 51 ayat 24-25. Tetapi aku akan membalas kepada Babel segala kejahatan yang dilakukannya di Sion, di depan matamu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi lawanmu, gunung yang merusak, demikianlah firman Tuhan, yang merusak seluruh bumi. Aku akan mengulurkan tanganku kepadamu, akan menggulingkan engkau dari bukit-bukit batu dan membuat engkau menjadi gunung yang hangus terbakar. Yesaya pasal 10 ayat 1-2.
Celakalah mereka yang membuat keputusan-keputusan yang tidak adil, dan mereka yang menulis keputusan-keputusan kelaliman, untuk menyingkirkan orang miskin dari pengadilan, dan merampas hak orang sengsara di antara umatku, supaya para janda menjadi rampasan mereka dan supaya mereka dapat menjarah anak-anak yatim. Apa arahan Tuhan Yesus Kristus bagi bangsa Indonesia? Yesus berkata di Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus ingin bangsa Indonesia hidup dalam kemerdekaan, kebenaran, dan berkat, bukan dalam penindasan dan penjajahan oleh pengkhianat dan asing. Arahan Tuhan Yesus bagi bangsa ini, jangan takut melawan ketidakadilan, bertobatlah dari segala bentuk kompromi dengan dosa dan ketidakbenaran. Bangkit dan bela bangsa ini dengan kasih, kebenaran, dan keberanian. Percaya kepada Tuhan Yesus yang akan menyertai sampai akhir. Penutup, pesan Tuhan Yesus Kristus. Bangkitlah, Indonesia. Bangkitlah, rakyat Indonesia. Berjuanglah melawan pengkhianatan, penindasan, dan penjarahan. Tuhan Yesus Kristus adalah Raja atas segala bangsa. Matius pasal 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Fokus Tuhan Yesus adalah agar Indonesia menjadi bangsa yang hidup dalam kebenaran, kasih, dan takut akan Allah, bukan dijajah oleh Cina atau siapapun, dan bukan dikuasai para pengkhianat.